Pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara J. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu nanti? Iya. Penggelapan atau apa? Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentosa Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentosa Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Pemirsa, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sendiri tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri.
Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di lab krim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.